Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsindra Arsan dengan NIM F202301217 dari kelas N5. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah farmakognosi. Pasti teman-teman bertanya-tanyakan apa itu farmakognosis dan bagaimana sih sejarah farmakognosis itu sendiri. Nah, farmakognosis berasal dari kata Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat dan gnosis yang artinya pengetahuan. Ini didefinisikan pertama kali oleh Johann Adam Smith pada tahun 1811 dalam bukunya yang berjudul Lehrbuch der Materie Medica. Buku ini berisikan panduan komprehensif tentang obat-obatan yang berasal dari sumber alami. Buku ini juga mencakup berbagai bahan obat, termasuk tanaman, hewan, dan juga mineral, serta menjelaskan cara penggunaan dan efek terapeutiknya. Namun, istilah ini juga digunakan secara resmi oleh Sattler pada tahun 1815. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran di Halle, Jerman. Dalam dissertasinya yang berjudul Analecta Pharmacognostica. Jadi, buku ini membahas tentang pengenalan karakteristik obat-obatan yang berasal dari alam, termasuk tanaman dan hewan. Sattler mengembangkan konsep-konsep dasar dalam farmakognosis mencakup identifikasi, klasifikasi, dan penggunaan bahan obat. Sehingga farmakognosis dapat didefinisikan sebagai studi tentang obat-obatan mentah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga mineral. Adapun obat-obatan yang berasal dari tumbuhan seperti daun tembakau, rimpang temulawak, dan kulit jeruk. Selanjutnya, obat-obatan yang berasal dari hewan seperti cacing tanah, kulit katak, dan juga lebah madu. Selanjutnya, obat-obatan yang berasal dari mineral seperti kaolin, kapur, dan ditomit. Obat alam dapat diperoleh dengan proses fisik sederhana seperti pengeringan atau ekstraksi dengan air. Nah, pada tahun 1997, Brun dan Bohrin menyatakan bahwa farmakognosis merupakan ilmu molekuler yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan obat alami. Farmakognosis juga erat kaitannya dengan ilmu botani, dan keduanya berasal dari ilmuwan yang awalnya mendalami tanaman obat. Nah, jadi perkembangan farmakognosis saat ini mencakup berbagai aspek penting. Pertama itu ada teknologi modern, itu seperti penggunaan teknologi DNA barcoding untuk identifikasi spesies tumbuhan obat. Terus kedua ada penemuan obat baru. Farmakognosis berperan dalam penemuan dan pengembangan obat baru dengan memanfaatkan senyawa dari alam. Terus ketiga ada kualitas dan keamanan, seperti penetapan standar kualitas bahan baku obat dan pengujian aktivitas farmakologi untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Terus keempat, terakhir ada konservasi sumber daya alam, seperti upaya untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, hingga sekarang perkembangan farmakognosis saat ini, obat alam secara historis telah membuktikan manfaatnya bagi kesehatan manusia, baik berperan sebagai obat maupun pencegahan berbagai macam penyakit. Tidak banyak yang perlu dikatakan tentang pentingnya tanaman obat saat ini, karena akan terlihat jelas dari sebelumnya bahwa tanaman itu sendiri baik dalam bentuk bahan mentah maupun bahan aktif medis yang diisolasi dari alam telah pernah, sedang, dan akan selalu menjadi bantuan penting bagi dokter dalam pengobatan penyakit, meskipun pada umumnya masyarakat percaya bahwa senyawa dari alam aman faktanya, sehingga tersebut memiliki risiko yang melekat seperti halnya senyawa sintesis. Itulah penjelasan sejarah singkat farmakognosis dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.